tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Hari esok Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Ya, itulah penggalan lagu yang sangat memberkati banyak orang. Sebab Dia hidup, sebab Yesus hidup, bangkit dari kematian, bangkit pada hari yang ketiga dengan tubuh kebangkitan dan menyatakan dirinya kepada para murid. Bahkan selama 40 hari Dia sudah menyatakan diri kepada 500 orang. Jadi cukup banyak saksi mata. Namun di kemudian hari baru Tuhan menyatakan diri kepada Rasul Paulus. Tadinya dia adalah pembenci Kristus. Bagi dia nggak masuk akal kalau ada orang mati bisa bangkit kembali. Apalagi dia menduga bahwa Tuhan Yesus itu adalah seorang penjahat. Karena itulah dia dihukum mati baik oleh Mahkamah Agama dipimpin oleh Kayafas dan juga oleh Pontius Pilatus. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kitab Musa, Ulangan 21, 22, 23, memang terkutuklah orang yang mati terhukum karena kejahatannya pada kayu salib. Tetapi Tuhan begitu luar biasa kasih-Nya pada Paulus. Kesalahpahamannya berubah ketika Tuhan menyatakan diri kepadanya di jalan menuju Damsyik. Siang-siang bolong dia mengejar orang-orang Kristen, jemaat Tuhan, pergi dari Yerusalem dengan rombongannya ke kota Damsyik, dan kemudian dia roboh di tengah jalan, buta 3 hari, dan hari ketiga Tuhan memakai Ananias untuk menumpangkan tangan atasnya. Sejak itu dia mengalami perubahan yang sangat luar biasa, tidak terbantahkan, karena dia melihat sendiri Yesus yang bangkit berbicara kepadanya, dan Roh Kudus memateraikan keyakinan itu pada dirinya, sehingga banyak orang dipimpin oleh dia untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus. Di kemudian hari juga ada banyak orang seperti Paulus yang berjumpa dengan Tuhan Yesus melalui penglihatan. Tadinya mereka tidak mengenal Tuhan Yesus, tapi kemudian akhirnya mereka mempelajari Injil lalu menjadi yakin betul Tuhan Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia, datang ke dunia untuk mati di kayu salib, memberikan pengampunan dosa, sehingga orang tidak harus lagi mempersembahkan kurban setiap tahunnya sesuai yang perintahkan oleh Taurat Musa. Semua sudah sempurna dikerjakan oleh Tuhan Yesus, dan kejahatan kita, kejahatan seluruh dunia ditimpakan kepada Yesus. Dan kemudian di dalam Dia, kata Rasul Paulus, kita menjadi benar di hadapan Allah. Banyak sekali orang yang mengalami hal demikian. Namun kalaupun misalnya kita nggak mengalami hal seperti itu seperti saya, tapi saya diyakinkan oleh kesaksian Alkitab, tulisan-tulisan Alkitab yang berbicara mengenai Dia yang bangkit itu menjadi iman yang hidup dalam diri saya dan mengubah perjalanan hidup saya dari dahulu sampai sekarang. Selalu ada pengharapan. Klimaks daripada sejarah dunia ini pun bagi saya adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dia yang hidup, yang bangkit,
yang naik ke surga dan akan datang kembali dalam kemuliaan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Karena itulah dalam pengalaman sehari-hari mereka yang meyakini Yesus yang bangkit selalu ada sukacita, ada kekuatan, ada pengharapan menghadapi apapun. Dan karena dia bangkit, dia hidup. Karena itu kita bisa berbicara kepada dia mau siang hari, mau malam hari, mau pagi hari. Dia hanya sejauh doa. Kita bisa berbicara kepadanya dengan tulus hati. Karena dia hidup. Dia mendengarkan. Dia menyapa orang-orang yang berbicara kepadanya. Memohon pertolongannya. Meminta bantuan kepadanya. Bahkan yang bersyukur, memuji dan menyembah dia. Tuhan Yesus memberkati saudara.